Selamat pagi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Puji nama Tuhan, pagi ini kita masih dapat hidup dan bernafas, dan kita ada dalam keadaan yang sehat. Kita percaya bahwa segala keberadaan kita karena berkat-berkat Tuhan. Tema renungan pagi hari ini adalah diberi hidup sama dengan diberi tanggung jawab. Kita buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Filipi 1 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat menyadari bahwa jika dia masih diberi kesempatan untuk hidup, maka hal itu merupakan suatu kewajiban bagi dia untuk menghasilkan buah bagi Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus menyadari bahwa diberi kesempatan hidup berarti diberi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Itu sebabnya jika diizinkan untuk memilih, Paulus lebih memilih untuk mati, sebab dia berkata, mati adalah keuntungan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang masih hidup dan bernafas pagi hari ini? Apakah kita menyadari bahwa ayat firman Tuhan ini bukan saja untuk Paulus, tetapi juga untuk kita? Apakah kita menyadari bahwa kalau sampai saat ini kita masih hidup, berarti ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan setiap hari? Apakah tanggung jawab yang harus kita lakukan itu? Yaitu menghasilkan buah bagi Tuhan, menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Dalam firman Tuhan ada contoh orang yang diberi kesempatan untuk hidup, tapi tidak menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ketika Hizkia mendengar vonis bahwa umurnya tidak lama lagi, dia menangis sedih dan berdoa minta perpanjangan umur dari Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk kembali pada Hizkia menyampaikan pesan bahwa Tuhan menambahkan usianya 15 tahun lagi. Kita baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kita perhatikan bahwa Tuhan bukan saja memperpanjang usia Hizkia, tetapi Tuhan juga beri 2 bonus, yaitu melepaskan dari tangan musuh dan memagari kotanya atau kerajaannya. Luar biasa kebaikan Tuhan untuk Hizkia. Hizkia minta
diperpanjang umurnya, Tuhan mengabulkan dan masih ditambah dengan 2 bonus. Tapi apa yang kemudian Hizkia perbuat setelah umurnya diperpanjang oleh Tuhan? Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ketika Hizkia sudah sembuh, dia dikunjungi oleh Raja Babel, dan di hadapan Raja Babel, Hizkia bukan menceritakan kebaikan Tuhan, bukan menceritakan perbuatan ajaib Tuhan yang menyembuhkan dan memperpanjang umurnya, tetapi Hizkia memamerkan kekayaannya. Maka kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yesaya menegur dan bernubuat lagi kepada Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Inilah akibat tidak mempergunakan kesempatan hidup dengan baik. Raja Hizkia adalah contoh orang yang tidak menyadari bahwa saat Tuhan memberi dia panjang umur, diperpanjang kesempatan hidupnya, itu berarti ada tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Seharusnya dia memuliakan Allah dengan menceritakan kebaikan Tuhan yang memperpanjang umurnya dan memberkati kerajaan dan bangsanya dengan keamanan, bukan memamerkan kekayaannya. Yang diperbuat oleh Hizkia sangat berbeda dengan Rasul Paulus. Paulus sangat menyadari bahwa jika dia masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti dia harus bekerja menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan. Sepanjang masa hidup Paulus setelah dia bertobat, dia isi waktu demi waktu untuk memberitakan Injil keselamatan dan memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Sekalipun sangat banyak tantangan, bahkan aniaya dia alami. Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua. Mari bertanggung jawab terhadap hidup yang Tuhan beri kepada kita. Dengan apa? Yang pertama, dengan hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan mengikuti keinginan diri sendiri atau menuruti keinginan-keinginan daging. Yang kedua, kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Cara yang kedua yaitu dengan memberi buah yang manis untuk Tuhan. Injil Yohanes 15 ayat 2a dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Jadi setiap pohon atau ranting yang tidak berbuah akan dipotong oleh Tuhan. Menghasilkan buah adalah kewajiban kita. Sama halnya ketika kita memilih buah untuk dimakan, kita pasti pilih buah yang manis. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan mencari buah yang manis. Contoh-contoh buah yang manis yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah pelayanan, buah roh. Itu beberapa contoh atau 3 contoh buah yang manis yang dapat dan harus kita hasilkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing pada pagi hari ini. Apakah hidup kita sudah menghasilkan buah bagi Tuhan?
Dan apakah waktu demi waktu dalam hidup kita sudah kita isi dengan melakukan kehendak Tuhan? Jika pagi hari ini saudara menyadari belum hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan belum menghasilkan buah yang manis buat Tuhan, maka ketahuilah saat ini kita masih punya kesempatan, kita masih diberi kesempatan untuk mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan penuh tanggung jawab. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa diberi kesempatan untuk hidup sama dengan diberi tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan baik. Mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik yang harus